warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Saputro dari kelompok 8 di RTB. Saya akan membacakan latar belakang dari praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi diawali dengan bersatunya sel telur atau ovum dengan sel sperma sehingga terbentuknya zigot. Kemudian berlanjut ke pembentukan embrio hingga fetus dan diakhiri dengan kelahiran. Mempelajari ilmu reproduksi ternak sungguh penting, khususnya bagi mahasiswa peternakan. Karena apa? Karena dengan mempelajari ilmu reproduksi ternak, maka kita dapat menentukan mana organ reproduksi ternak yang baik. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak, yakni untuk mengetahui bentuk, letak, struktur, dan fungsi organ reproduksi ternak jantan dan betina, baik pada ruminansia maupun non-ruminansia, serta mengetahui hormon yang bekerja pada organ reproduksi. Selanjutnya, manfaat dari praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami secara baik dan benar mengenai fungsi, bentuk, letak, dan struktur organ reproduksi ternak. Ketika menghadapi masalah-masalah reproduksi ternak di lapangan, kelak mahasiswa dapat mengatasinya dengan ilmu yang diperoleh dari praktikum ini. Materi dan metode. Pada praktikum acara 1, anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak dilakukan secara online atau daring melalui YouTube, Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Bahan yang digunakan dalam praktikum acara 1 ini adalah yang pertama ada organ reproduksi ruminansia jantan, organ reproduksi ruminansia betina, organ reproduksi unggas jantan, dan organ reproduksi unggas betina. Alat yang digunakan pada praktikum acara 1 ini, yang pertama ada latex atau handscoon, yang kedua ada masker, yang ketiga ada label penanda, dan yang keempat ada jarum. Metode yang digunakan pada praktikum acara 1 ini adalah praktikan mengamati organ reproduksi ternak ruminansia dan unggas baik jantan maupun betina. Setelah itu, mengurutkan organ reproduksi dan menandainya dengan label penanda. Setelah itu, praktikan mendiskusikan fungsi dari masing-masing organ dan hormon apa saja yang bekerja pada organ tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liviana Fadika dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ruminansia. Nah, di sini saya ingin membahas tentang organ reproduksi pada ruminansia ternak jantan. Reproduksi pada ternak sapi jantan ini terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, uretra, dan penis. Organ pertama yang saya akan jelaskan yaitu adalah testis. Testis merupakan organ reproduksi primer pada ternak jantan karena memiliki fungsi sebagai penghasil sperma dan penghasil hormon kelamin yaitu testosteron. Pada testis memiliki dua lobus yang memiliki kantung bernama skrotum. Kantung ini berfungsi sebagai pengatur suhu di dalam testis. Nah, testis ini tersusun atas 3 sel penyusun. Yang pertama ada sel Sertoli, yang kedua ada sel Leydig, dan yang ketiga adalah tubulus seminiferus. Ketiga sel tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu pertama sel Sertoli sebagai penyedia nutrisi bagi sperma, kemudian sel Leydig berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron, dan yang terakhir yaitu tubulus seminiferus yang merupakan tempat terbentuknya sel sperma. Organ kedua setelah testis yaitu epididymis. Nah, epididymis ini terletak bertautan dengan testis, di mana memiliki fungsi sebagai tempat pematangan spermatozoa dan tempat penampungan sementara spermatozoa sebelum diejakulasikan. Nah, epididymis ini memiliki 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, korpus atau badan, dan kauda atau ekor. Nah, fungsi epididymis ini sendiri memiliki 5 fungsi, yaitu sebagai maturasi atau tempat pematangan sel sperma, kedua tempat penyimpanan sementara, yang ketiga konsentrasi atau penambahan konsentrasi pada sperma, yang keempat transportasi, dan yang kelima adalah reabsorpsi yang merupakan sel penyerapan kembali sel sperma yang sudah mati. Organ berikutnya yaitu vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan antara epididymis dengan ampula atau kelenjar aksesoris, di mana vas deferens ini memiliki fungsi sebagai jalur transportasi untuk spermatozoa
dengan dibantu oleh otot-otot yang ada di sana yang akan membantu pergerakan spermatozoa dengan gerakan peristaltik. Setelah vas deferens, yaitu ada ampula atau kelenjar aksesoris di mana terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Popper. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini memiliki fungsi sebagai penghasil plasma untuk sperma atau yang disebut dengan semen, kemudian memberikan warna putih kekuningan yang disebabkan oleh adanya riboflavin, dan yang selanjutnya yaitu sebagai penghasil fruktosa atau sumber energi dan nutrisi bagi sperma. Kelenjar aksesoris yang berikutnya yaitu kelenjar prostat, di mana kelenjar ini memiliki fungsi sebagai pemberi aroma pada sperma yang disebabkan oleh adanya spermin. Dan kelenjar berikutnya yaitu kelenjar Popper, di mana kelenjar ini akan menghasilkan cairan berupa buffer yang berfungsi untuk membersihkan saluran reproduksi pada ternak ruminansia jantan. Setelah ampula atau kelenjar aksesoris, dari sepanjang ini ada sebuah saluran yang berbentuk tabung sampai ujung penis yang dinamakan uretra. Nah, uretra ini memiliki fungsi sebagai saluran sekresi urin maupun semen. Nah, di sini ada lekukan bentuk S yang dinamakan flexura sigmoid, di mana pada saluran uretra ini yang menuju penis itu ada sebuah otot RPM atau otot retraktor penis muscle, di mana fungsinya untuk menarik kembali penis yang ke dalam preputium setelah ejakulasi. Kemudian juga otot ini juga berfungsi untuk mempertahankan keadaan penis masih tetap dalam preputium saat tidak ejakulasi atau tidak ereksi. Dan yang terakhir yaitu penis, di mana penis ini merupakan organ reproduksi ruminansia jantan yang merupakan organ kopulatoris yang memiliki fungsi sebagai tempat sekresi urin dan pendeposisian semen ke dalam saluran reproduksi betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Surya Utami dari kelompok 8 kelas IETB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia betina. Berikut ini akan ditayangkan gambar dari anatomi organ reproduksi ternak ruminansia betina. Yuk disimak baik-baik gambarnya. Berikut ini merupakan gambar dari anatomi organ reproduksi ternak ruminansia betina. Yang pertama, huruf A di sini mewakili organ ovarium. Lalu huruf B di sini mewakili organ oviduk. Lalu daerah sini merupakan uteri dengan C mewakili kornua uteri, C aksen mewakili korpus uteri, dan D mewakili leher uteri atau cervix. Lalu huruf E di sini mewakili vagina, dan yang terakhir huruf F di sini mewakili vulva. Untuk penjelasan mengenai struktur dan fungsi dari masing-masing organ, simak video selanjutnya. Dari gambar yang sudah ditayangkan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa organ reproduksi ternak ruminansia betina terdiri dari yang pertama ovarium, yang kedua ada oviduk, yang ketiga uterus, yang keempat ada cervix, yang kelima ada vagina, dan yang terakhir ada vulva. Nah, organ yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah bagian organ kelamin betina yang utama atau yang primer. Lalu ovarium ini terletak di dalam rongga perut ternak ruminansia betina. Lalu bentuk dan ukurannya berbeda-beda tergantung dari spesies, umur, dan status reproduksinya. Lalu pada sapi biasanya berbentuk oval. Nah, ovarium sendiri berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina dan menghasilkan hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, dan inhibin yang akan mempengaruhi kinerja reproduksi pada ternak. Organ yang kedua adalah oviduk. Oviduk merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dan menghubungkan ovarium dengan kornua uterus. Lalu oviduk sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada infundibulum, yang kedua adalah ampula, yang ketiga adalah igmus. Pertama, infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang dinamakan dengan fimbria.
Nah, fungsi dari fimbria sendiri adalah untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Lalu tempat yang kedua adalah ampula, yaitu tempat terjadinya fertilisasi. Lalu yang ketiga adalah isthmus yang berhubungan langsung dengan uterus bagian kornu. Lalu oviduk sendiri berfungsi sebagai tempat dari sel telur atau tempat yang cocok untuk sel telur. Lalu oviduk juga mensekresikan berbagai substansi zat kimia seperti ion, vitamin, protein sebagai media tambahan bagi sel telur. Lalu organ yang ketiga adalah uterus. Uterus merupakan saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan sebagai tempat perkembangan zigot. Lalu uterus sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kornu uteri, yang kedua adalah korpus uteri, dan yang ketiga adalah serviks. Kornu uteri merupakan bagian uterus yang berhubungan langsung dengan oviduk. Jumlahnya ada 2 dan menyerupai tanduk yang melengkung. Kedua kornu ini memiliki satu badan uterus yang disebut dengan korpus uteri. Nah, korpus uteri sendiri berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio dan implantasi, serta tempat terbentuknya hormon prostaglandin atau PGF2 alfa. Lalu bagian uterus yang terakhir adalah serviks atau leher uterus. Fungsi utamanya adalah menutup lumen uterus, sehingga menutup kemungkinan mikroorganisme masuk ke dalam uterus. Dinding uterus terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah endometrium, yang kedua adalah myometrium, dan yang ketiga adalah perimetrium. Lalu, bentuk dari uterus sendiri adalah tabung muskuler yang melebar dari vagina ke oviduk sebagai tempat perlekatan, perkembangan, pertumbuhan, dan pemberian nutrisi pada fetus. Lalu, organ yang keempat adalah serviks atau leher uterus. Nah, serviks ini terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Lalu, serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa untuk menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi utama dari serviks sendiri adalah menutup lumen uterus, sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus. Lalu, organ yang kelima adalah vagina. Vagina merupakan buluh berotot yang menjulur dari serviks hingga vestibulum. Nah, vagina ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva dan merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin. Dan yang kedua adalah portio vaginalis cervix. Lalu, vagina berbentuk seperti tabung muskuler yang melebar dari serviks hingga uterus sebagai tempat penerima semen, alat kopulasi, dan jalur keluar fetus ketika lahir. Lalu, organ yang keenam atau yang terakhir adalah vulva. Vulva adalah alat reproduksi ternak ruminansia betina bagian paling luar. Vulva sendiri adalah organ penting yang menyelubungi vagina, terdiri dari klitoris, vestibulum, dan kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Nah, vulva sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu labia mayora atau bagian luar, dan yang kedua adalah labia minora dan bagian dalam. Nah, vulva sendiri bisa dijadikan sebagai indikator fase estrus pada ternak dengan melihat perubahan tampilan pada vulva seperti merah dan bengkak, serta adanya cairan atau mukus pada vulva. Perkenalkan, nama saya Kaila Kalisa, saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi unggas pada jantan yang terdiri dari testis, vas deferens, dan organ kopulasi. Yang pertama adalah testis. Ini bagian testis. Testis adalah organ reproduksi pada ayam yang berfungsi memproduksi spermatozoa. Fungsi testis terbagi atas 2, yaitu sebagai hormon seks jantan dan menghasilkan gamet jantan atau yang kita sebut sperma. Testis dalam memproduksi hormon testosteron, fungsinya itu untuk memproduksi hormon testosteron. Terus yang kedua, ini bagian vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat
di sepanjang media ventral permukaan ginjal dengan fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Terus, yang ketiga adalah organ kopulasi. Alat kopulasi ini alat kopulasi pada ayam berupa papila. Alat kopulasi pada ayam berupa papila penis yang mengalami rudimenter pada papila ini juga direproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Perbedaan kopulasi unggas sama ruminansia adalah ruminansia pakai penis sedangkan unggas pakai kloaka dan palus. Bagian kloaka yang berfungsi buat kopulasi. Alat kopulatori pada ayam terdiri dari 2 papila dan organ kopulatori rudimenter yang terletak pada lubang kloaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Citraningrum dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada unggas betina. Ovarium merupakan tempat penghasil gamet betina dan pembentukan kuning telur. Ovarium ayam betina biasanya terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Ovarium berfungsi sebagai tempat sintesis hormon, perkembangan dan pemasakan poliker. Infundibulum adalah bagian teratas dari oviduk dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Infundibulum berbentuk seperti corong atau fimbria dan menerima telur yang telah diovulasikan. Fungsi infundibulum adalah menangkap ovum dan tempat terjadinya fertilisasi. Setelah fertilisasi, ovum akan mengalami pemasakan setelah 15 menit di dalam infundibulum dan dengan gerak peristaltik ovum yang terdapat pada yolk akan masuk ke bagian magnum. Oviduk adalah tempat menerima kuning telur masak, sekresi putih telur, dan pembentukan kerabang. Panjangnya 9 cm dan fungsi dari oviduk yaitu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Ismus bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Fungsi dari ismus yaitu membentuk membran sel. Telur berada di bagian ini berkisar 1 jam sampai 15 menit sampai setengah jam. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat. Uterus mempunyai panjang sekitar 10-20 cm dan merupakan tempat perkembangan telur paling lama di dalam oviduk, yaitu sekitar 18-20 jam. Fungsi uterus sendiri sebagai organ yang menjaga dan mempertahankan embrio. Vagina ini merupakan salah satu organ yang tidak melakukan sekresi dalam pembentukan telur, kecuali dalam pembentukan kutikula. Fungsi vagina ini hanya tempat lintasan telur dan juga lintasan urin serta feses. Rata hasil panjang vagina ini berbeda, bahwa panjang vagina adalah 10 cm, telur melewati vagina begitu cepat yaitu sekitar 3 menit, kemudian dikeluarkan dan 30 menit setelah peneluran akan kembali terjadi ovulasi. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manur pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Fungsi utama kloaka yaitu sebagai organ keluarnya telur dan juga sebagai saluran keluarnya kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Akbar Juansyah. Saya akan menjelaskan tentang proses reproduksi ternak ruminansia jantan. Pada masa pubertas, ternak ruminansia jantan merupakan batas umur dan waktu hewan jantan secara fisik dan fisiologis siap untuk melakukan perkawinan dan berkembang biak. Pada hewan jantan, pubertas ditandai dengan direproduksinya hormon androgen dan spermatozoa serta organ-organ reproduksi telah berkembang dan siap untuk melakukan kopulasi. Proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis dimulai pada waktu pubertas atau dewasa kelamin. Pubertas pada ternak jantan terjadi pada waktu hormon-hormon adenohipofisa menggertakkan pelepasan hormon-hormon gonadal yang menyebabkan untuk pertumbuhan organ-organ, kelamin, dan sifat-sifat sekunder. Pada pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama ada hormon LH.
yaitu hormon luteinizic hormone, berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron sangat berpengaruh untuk memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Hormon yang kedua ada hormon FSH. Hormon FSH adalah follicle stimulating hormone, berfungsi untuk merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein. Selanjutnya, siklus reproduksi ternak betina pada saat bunting. Ternak betina pada saat bunting akan mengalami sebuah rangsangan, di mana rangsangan ini akan ditangkap oleh hipotalamus, dan hipotalamus ini akan mensekresikan sebuah hormon yaitu GnRH. Nah, ketika ternak itu sudah mulai birahi dan dikawinkan, maka terjadilah ovulasi. Hormon LH yang dihasilkan oleh hipofisa yang dibantu oleh hormon estrogen ini akan menekan ovarium, di mana hormon estrogen akan menekan ovarium dari dalam dan hormon LH akan menekan ovarium dari luar sehingga terjadilah ovulasi. Nah, ketika sudah terjadi ovulasi dan ternak itu sudah mengalami kebuntingan dan folikel yang ada dalam ovum yang ditinggalkan itu terbentuklah corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi untuk pertumbuhan embrio, juga untuk menjaga kebuntingan. Nah, pada saat ternak mengalami kebuntingan juga, dihasilkanlah suatu hormon LTH, di mana hormon LTH ini berfungsi untuk merangsang kelenjar susu untuk mensekresikan susu. Tetapi pada saat ternak betina itu tidak mengalami kebuntingan, maka corpus luteum itu akan lisis karena adanya suatu hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Selanjutnya, siklus reproduksi ruminansia betina pada saat partus atau kelahiran. Pada saat ternak ruminansia betina partus akan dipicu oleh hormon PGF2-alfa yang berfungsi sebagai luteolisis. Ternak ruminansia betina pada saat partus itu akan mengalami sebuah rangsangan. Rangsangan ini berasal dari fetus, kemudian rangsangan ini ditangkap oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan mensekresikan hormon GnRH. Pada saat partus, hormon progesteron itu akan menurun, tetapi hormon estrogennya akan meningkat. Nah, pada neurohipofisa ini menghasilkan dua hormon, diantaranya adalah hormon oksitosin dan hormon relaksin, di mana hormon oksitosin ini berfungsi sebagai kontraksi uterus yang memudahkan fetus keluar pada saat partus. Nah, hormon relaksin ini berfungsi untuk dilatasi serviks yang memudahkan juga fetus keluar pada saat partus. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu reproduksi unggas jantan. Reproduksi unggas jantan dimulai dari rangsangan yang dapat berbentuk pendengaran, penciuman, perabaan, dan penglihatan. Lalu akan dilanjutkan ke hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan GnRH yang akan merangsang hipofisa. Lalu dilanjutkan ke adenohipofisa. Di adenohipofisa akan terjadi sekresi di mana terbentuk dua hormon, yaitu FSH dan LH. Di hormon FSH akan menstimulus sel Sertoli yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma serta menstimulus tubulus seminiferus, di mana itu adalah tempat terjadinya spermatogenesis. Di hormon LH akan menstimulus sel Leydig, di mana akan menghasilkan hormon testosteron yang itu sangat berfungsi atau diperlukan dalam proses spermatogenesis. Selanjutnya adalah siklus reproduksi unggas betina. Siklus reproduksi unggas betina pada saat bereproduksi, betina ini akan mengalami sebuah rangsangan, di mana rangsangan ini berupa penciuman, perabaan, serta pendengaran. Kemudian rangsangan ini ditangkap oleh hipotalamus
Kemudian hipotalamus ini akan mensekresikan sebuah hormon GnRH, di mana GnRH ini kemudian akan merangsang hipofisa, dan hipofisa ini ada dua jenis, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Nah, di adenohipofisa ini akan mensekresikan 3 hormon, di mana hormon tersebut adalah FSH, LH, dan LTH. Kemudian hormon FSH ini akan merangsang atau menstimulus ovarium untuk mensekresikan 2 hormon, yaitu hormon progesteron dan estrogen. Nah, hormon estrogen ini fungsinya adalah merangsang pertumbuhan folikel, dan hormon progesteron ini adalah menjaga saluran telur tersebut agar normal dan juga berfungsi sebagai pelekatan telur. Kemudian ada hormon LTH, di mana hormon LTH ini sebagai sifat unggas untuk mengeram. Nah, hormon LTH ini diproduksi pada periode akhir bertelur. Kemudian ada hormon LH yang dimana fungsinya adalah sebagai pertumbuhan folikel menuju praovulasi, kemudian diikuti oleh terjadinya ovulasi. Kemudian selain sebagai proses ovulasi, LH ini fungsinya adalah sebagai pelepasan yolk atau kening telur. Nah, selanjutnya ada neurohipofisa, di mana neurohipofisa ini mensekresikan hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini fungsinya adalah sebagai proses keluarnya telur. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan acara 1, dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing ternak memiliki organ reproduksi yang berbeda-beda. Pada organ reproduksi ruminansia jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan penis. Pada organ reproduksi ruminansia betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Pada organ reproduksi unggas jantan terdiri dari sepasang testis, epididymis, vas deferens, dan papila. Pada organ reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, vagina, dan kloaka. Ukuran pada organ reproduksi juga dipengaruhi oleh faktor umur, berat badan, bangsa ternak, dan konsumsi pakan. Terdapat juga hormon yang mempengaruhi siklus reproduksi pada masing-masing hewan ternak. Terdapat juga hormon yang mempengaruhi siklus reproduksi pada masing-masing ternak. Selanjutnya, saran. Praktikum ini harus dilakukan secara teliti agar dapat mengerti dan memahami bagian-bagian organ reproduksi dari masing-masing ternak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan kelompok 8 pada acara 1 Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.